50 Cent digugat. Seorang mantan karyawan membuat klaim mengerikan tentang ancaman dan pembalasan, dan dia mengatakan memiliki pesan teks sebagai buktinya. Selain itu, aku akan memberitahu kalian apa yang dikatakan 50 Cent tentang hal ini. Aku Angela Levy, dan ini adalah Crime Fix. Curtis Jackson, yang lebih dikenal sebagai 50 Cent, adalah seorang rapper, produser, dan pebisnis. Dia sangat sukses. Dia sudah berkecimpung di dunia hiburan sejak lama, dan dia dicintai oleh jutaan orang. Namun seorang wanita bernama Monique Mayers menggambarkan 50 Cent sebagai bos paling mengerikan dalam sebuah gugatan baru. Dia membuat banyak tuduhan. Itu termasuk ancaman, investigasi FBI, dan kemungkinan bahwa rekan-rekan 50 Cent terlibat dalam pembunuhan pada tahun 2006 terhadap pengawal pribadi Busta Rhymes. Mayers mengatakan dia bekerja untuk 50 Cent selama 12 tahun, dan selama sebagian waktu itu, dia melakukan pekerjaan 3 eksekutif tanpa mengeluh. Namun kemudian, pada tahun 2019, Mayers mengklaim dalam gugatan yang baru saja diajukan bahwa hubungannya dengan 50 mulai memburuk. Dalam gugatan tersebut, pengacara Mayers menulis, Jackson menjalankan tempat kerjanya dengan cara yang sama seperti dia membangun citra publiknya, melalui rasa takut, penghinaan, ujian loyalitas, dan hukuman. Uang membeli kekuasaan. Kekuasaan menuntut ketaatan. Siapapun yang menolak akan menjadi target. Mayers mengklaim dalam gugatannya bahwa 50 Cent mulai memintanya pada tahun 2019 untuk melakukan hal-hal yang ilegal. Pertama, Mayers mengklaim bahwa 50 ingin dia membantunya menutupi penipuan kebangkrutan dengan membantu pengawalnya membeli rumah untuk ibunya agar bisa menyembunyikan uang yang telah dia peroleh. Gugatan tersebut menyatakan, pada 14 Januari 2019, Nona Myers mengirim pesan langsung kepada Jackson, memeriksa dengan akuntan, dan Anda tidak akan bisa melakukan apapun untuk rumah tersebut melalui yayasan. Dia kemudian meneruskan saran akuntan tersebut kepada Walters, dan menyarankan Walters menggunakan dana dari transfer $168.000 baru-baru ini sebagai uang muka, sebuah alternatif yang sah dari skema yang diusulkan Jackson. Kedua, Mayers mengklaim bahwa 50 Cent dan rekan-rekannya ingin Mayers membuat laporan polisi palsu yang menyatakan bahwa pengawal rapper tersebut mencuri mobilnya. Namun kenyataannya, dia percaya bahwa pengawal tersebut telah mencuri $600.000 darinya. Uang itu, menurut Mayers, tidak pernah dilaporkan oleh 50 ke pengadilan kepailitan sebagai penghasilan yang diperoleh. Gugatan tersebut menyatakan, dalam satu hari, Jackson meminta Nona Myers untuk membuat laporan polisi palsu bahwa pengawalnya mencuri mobilnya. Namun kenyataannya, ratusan ribu dolar uang tunai yang tidak diungkapkan itu berasal dari pengadilan negara bagian dan memecat Walters atas dugaan pencurian tersebut, sementara Jackson mendengarkan dari balik bayangan. Dalam setiap kasus, Jackson selalu ingin orang lain menjadi perantara antara dirinya dan perbuatannya yang ilegal, atau memungkinkan perilakunya yang ceroboh. Dalam setiap kasus, Nona Myers menolak. Karena semua ini, termasuk tidak memecat pengawal pribadi, dia mengatakan bahwa dia dipecat pada akhir Maret 2019, dijanjikan pesangon, tetapi tidak pernah menerimanya. Dan dia mengatakan bahwa dia dilecehkan dan diancam oleh orang-orang yang berhubungan dengan 50 Cent selama bertahun-tahun. Gugatan tersebut mengklaim setelah menyerang reputasi Nona Myers, kampanye intimidasi Jackson berlanjut ke teleponnya. Dari Januari 2020 hingga Maret 2026, Nona Myers mendokumentasikan lebih dari 83 insiden pelecehan yang melibatkan setidaknya 25 nomor telepon unik dari California, Texas, Georgia, New York, dan dalam satu kasus, Tanzania. Gugatan tersebut mencakup pesan teks seperti yang satu ini dari tahun 2023 yang berbunyi, "Siapa ini?" Pengirimnya membalas, "Aku temanmu, 50. Apakah kamu masih di San Diego?" Mayers membalas, "Anda salah sambung. Apakah dia yang memberikan nomor ini kepada Anda?" Pengirim membalas, "Iya, benar. Apakah ini nomor yang salah?" Dia bilang dia akan mengajak saya masuk malam ini untuk menontonnya. Apakah Anda bisa menghubunginya? Mayers membalas, "Siapa namamu?" Pengirim membalas, "Victor Sena." Mayers membalas, "Di mana kamu bertemu dengannya supaya aku bisa mengingatkannya?" Penyiar membalas, itu tadi malam di sini di San Diego. Sangat singkat karena dia sedang sibuk.
Myers membalas, "Tidak masalah, di mana tepatnya, supaya aku bisa mengingatkannya." Pengirim membalas, "Di Park, San Diego." Seiring berjalannya waktu, Myers mengklaim dalam gugatan bahwa dia dipanggil untuk bersaksi di depan grand jury yang sedang menyelidiki tuduhan penipuan yang dibuat oleh Jackson terhadap seorang pria bernama Mitchell Green di perusahaannya, Sire Spirits. Pada tahun 2024, Myers mengatakan bahwa dia menerima pesan teks setelah menerima surat panggilan untuk bersaksi dalam gugatan terhadap Sire Spirits. Pesan tersebut mengatakan bahwa Myers membalas pesan teks itu dengan bertanya, "Siapa ini?" Pengirim membalas, "Ja Rule." Myers membalas, "Siapa yang sedang Anda coba hubungi?" Penyidik membalas, "Curtis." Myers membalas, "Siapa yang memberi Anda nomor ini?" Myers mengatakan Ja Rule tidak pernah sekalipun menelponnya, bahkan sekalipun tidak, dan 50 Cent serta Ja Rule telah berseteru di depan umum selama puluhan tahun. Dan malam sebelum deposisinya dalam kasus perdata Sire Spirit, Myers mengatakan dia menerima pesan teks ini yang berbunyi, "Kamu akan menderita FIF," nama yang digunakan oleh 50 Cent. Selama deposisi, gugatan Myers mengklaim bahwa salah satu pengacara 50 Cent menanyainya tentang kasus pembunuhan tahun 2006 yang belum terpecahkan terhadap penjaga keamanan Busta Rhymes, Israel Ramirez, di lokasi syuting video di Brooklyn. Gugatan Myers mengklaim bahwa insiden tersebut melibatkan afiliasi G-Unit, termasuk 50 Cent. Myers mengatakan bahwa dia tidak bekerja untuk Jackson saat itu, dan setelah deposisi, dia menerima pesan suara yang mengancam. Gugatan tersebut menyatakan kampanye itu tidak berhenti. Pada tanggal 3 Agustus 2024, dimulai sebelum fajar, Nona Myers menerima 15 panggilan dalam waktu sekitar 3 jam, termasuk pesan suara yang mengatakan, "Bang, bang, aku menembakmu hingga tumbang." Tepat 1 tahun kemudian, dia menerima 15 panggilan lagi, tanggal yang sama, jumlah yang sama, waktu sebelum fajar yang sama. Ketika Nona Myers melaporkan perilaku tersebut di pengadilan, Hakim Melissa Crane menyatakan, "Maksud saya, ini belum pernah terjadi di kasus manapun yang pernah saya tangani." Pada akhirnya, Myers mengatakan bahwa dia telah mengalami kehilangan upah dan tekanan emosional yang sengaja ditimbulkan. Dia meminta ganti rugi. Namun, pengacara Curtis Jackson mengatakan mereka akan melawan gugatan ini sampai akhir. Dalam pernyataan kepada Law and Crime, pengacara Jackson menulis, Curtis, 50 Cent, Jackson dan perwakilannya secara tegas dan keras membantah tuduhan tak berdasar yang dibuat. Dalam gugatan perdata baru-baru ini yang diajukan oleh Monique Myers, seorang mantan karyawan yang diberhentikan dengan alasan yang sah pada atau sekitar 27 Maret 2019, hingga saat ini, Tuan Jackson belum secara resmi menerima dokumen pengadilan apapun, dan perwakilannya pun belum dihubungi oleh pengacara lawan terkait masalah ini. Sangat tidak biasa bahwa gugatan seperti ini tampaknya sudah disebarluaskan ke media sebelum tampaknya diajukan ke pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa tuduhan-tuduhan ini sama sekali tidak berdasar dan tidak lebih dari sekedar aksi untuk menarik perhatian media dan merusak reputasi Tuan Jackson. Nona Myers adalah mantan karyawan yang tidak puas dan diberhentikan dengan alasan yang sah lebih dari 5 tahun yang lalu. Gugatan ini tidak lebih dari upaya transparan untuk menggunakan kedok proses hukum demi mencari keuntungan yang tidak beralasan jauh di luar masa daluarsa yang berlaku. Menariknya, Nona Myers memilih untuk menggunakan jasa pengacara yang saat ini juga sedang terlibat dalam proses hukum terpisah melawan Tuan Jackson atas nama Shaniqua Tompkins. Kaitan ini semakin menegaskan sifat pembalasan dan oportunis dari pengajuan gugatan ini. Selain itu, Tuan Jackson sangat serius menanggapi segala bentuk ancaman terhadap dirinya, karyawan saat ini maupun mantan karyawan, serta para saksi. Berlawanan dengan narasi palsu yang disebarkan dalam gugatan ini, ketika dugaan ancaman tersebut terungkap, penasihat hukum Tuan Jackson secara aktif mendorong Nona Myers untuk melapor ke pihak berwenang. Selain itu, penasihat hukum Tuan Jackson juga secara proaktif melaporkan dugaan ancaman ini kepada penegak hukum untuk memastikan bahwa ancaman tersebut diselidiki secara menyeluruh. Kami menantikan untuk membela diri dengan tegas terhadap tuduhan palsu ini di pengadilan dan berharap gugatan yang tidak berdasar ini segera ditolak. Baik, mari kita bahas ini.
Saya ingin mengundang Brian McMonagle. Dia adalah seorang pengacara pembela pidana, juga pernah mewakili Bill Cosby dan rapper Meek Mill. Jadi Brian, terima kasih sudah bergabung. Saya ingin mendengar pendapat Anda terlebih dahulu tentang gugatan ini. Jadi terima kasih sudah mengundang saya dan pertama-tama ini terjadi lagi. Anda tahu, satu lagi selebriti yang mengajukan gugatan. Dan yang satu ini agak berbeda dari beberapa kasus lain yang baru-baru ini kita lihat, termasuk kasus Jay-Z yang diputuskan menguntungkannya. Saya benar-benar bingung dengan beberapa masalah hukum yang dihadapi oleh penggugat di sini. Yang langsung menarik perhatian saya sebagai pengacara persidangan adalah masalah daluarsa pada gugatan ini. Kamu tahu, di semua negara bagian ada aturan daluarsa. Georgia juga tidak berbeda. Biasanya hanya beberapa tahun untuk gugatan perdata, dan kamu harus memiliki tindakan yang dituduhkan dalam jangka waktu yang ditentukan oleh aturan itu. Dan meskipun ada pesan teks di sini dan sebagainya yang disebut-sebut sebagai ancaman, tanpa menghubungkannya secara spesifik ke tergugat, saya tidak tahu bagaimana penggugat bisa lolos dari permohonan agar gugatan ditolak berdasarkan argumen daluarsa, tapi itu masih akan ditentukan. Ya, masih akan ditentukan, itu pasti. Aku rasa kita telah mempelajari beberapa hal menarik di sini. Jika semua yang dia klaim dalam gugatan ini benar, atau setidaknya beberapa hal. Ternyata ada penyelidikan FBI yang berkaitan dengan 50 Cent. Dia mengatakan, kamu tahu dia sudah berhubungan dengan FBI. Dia telah dipanggil ke hadapan grand jury untuk bersaksi. Jadi sepertinya mereka telah menyelidiki dia selama bertahun-tahun, tapi tidak ada tuntutan yang diajukan. Ya, maksud saya itulah masalahnya. Maksud saya kabar baik untuknya adalah dia telah menjadi rajin melaporkan atau mengadukan dugaan pelanggaran. Tapi aparat penegak hukum tampaknya sudah menyelidiki ini dan tidak menemukan apa-apa. Jadi sekali lagi, untuk pihak pembela, Anda berada di posisi yang jauh lebih baik karena sudah ada pengaduan. Ini sudah dirujuk ke aparat penegak hukum dan mereka bilang, "Hey, kami tidak melihat apa-apa di sini." Jadi ini semacam, Anda tahu, situasinya campur aduk untuk penggugat, menurut saya. Karena ini sudah ditelaah, mereka tidak menemukan apa-apa. Dan sekarang kita berlanjut ke gugatan hukum. Selain itu, gugatan ini tampaknya terkait dengan gugatan lain. Pengacara yang sama, tergugat yang sama. Jadi sekali lagi, pihak pembela dalam kasus ini benar-benar punya banyak amunisi untuk membela perkara ini menurut saya. Saya merasa menarik bahwa dia mengatakan pesan-pesan teks ini dan semuanya. Pesan-pesan teks itu, lalu kemudian pesan suara, yang katanya sudah diverifikasi oleh detektif sheriff bahwa mereka sudah mendokumentasikan ini. Dia bilang pesan-pesan itu berlangsung selama bertahun-tahun dan dia ketakutan dan itu membuatnya sangat takut, tapi dia tidak pernah melaporkannya. Dan kamu tahu, saya pikir FBI dan kantor sheriff pasti punya alat untuk melacak ini. Melacak siapa pemilik ponsel itu, kecuali itu ponsel sekali pakai. Atau siapa yang mengendalikan ponsel itu, hal-hal seperti itu. Apalagi kalau seseorang menelpon orang lain di tengah malam dan berkata, "Dor, Dor, kamu tahu, kamu mati," atau semacamnya. Maksud saya, itu terdengar cukup mengkhawatirkan setelah kamu berada di hadapan hakim untuk menjalani deposisi. Ya, maksud saya kamu terdengar seperti juri nomor 4. Maksud saya itulah masalah bagi penggugat dalam kasus ini. Memang ada kekosongan di sini dalam hal pelaporan. Lalu kenapa kamu tidak mengambil langkah untuk benar-benar menghindarinya dengan ponselmu dan sebagainya? Jadi saya bertanya-tanya, apakah waktunya memang sangat bermasalah bagi penggugat sehingga mereka benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa? Dan mungkin itu alasannya, mereka secara terbuka menggembar-gemborkan gugatan tersebut. Mungkin sebagai upaya untuk mendapatkan penyelesaian cepat dalam kasus ini. Tebakan saya, itu tidak akan terjadi. Meskipun begitu, saya akan mengatakan ini. Yang menjadi masalah bagi pihak pembela adalah bahwa ini adalah seseorang yang berada di lingkaran dalamnya, dan itu tidak bisa disangkal. Ini juga seseorang yang tampaknya telah diancam, itu juga tidak bisa disangkal. Fakta-fakta ini tidak menguntungkan bagi tergugat. Tapi dari sudut pandang hukum, penggugat punya tantangan nyata ke depan, seperti menghindari masa kedaluarsa dan juga pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan secara adil tentang mengapa menunggu. Dia juga mengklaim, Anda tahu, dia melakukan pekerjaan 3 eksekutif dan tidak mengeluh, tidak meminta kompensasi tambahan. Dia melakukan pekerjaan 3 eksekutif selama 3 tahun.
Dan kemudian selama waktu itu, dia bilang pada dasarnya ada 3 kejadian pada tahun 2019, di mana dia menolak untuk menutupi atau melakukan hal-hal yang ilegal atas permintaan Curtis Jackson. Dan jika itu memang benar, apakah itu menjadi masalah bagi Curtis Jackson? Dia mengklaim bahwa dia diminta untuk menyembunyikan pendapatan dari pengadilan kebangkrutan. Kamu tahu, melakukan hal-hal seperti itu. Ingin dia membuat laporan polisi palsu yang pada akhirnya tidak dia lakukan. Jadi, kurasa tidak ada kejahatan yang dilakukan di sana. Tapi soal pengadilan kebangkrutan, maksudku, ketika kamu mulai bicara tentang menyembunyikan uang dari pemerintah federal, mereka tidak suka itu. Jadi, apakah hal-hal ini bisa menjadi masalah untuk 50 Cent jika memang benar begitu? Tuduhan-tuduhan itu memang bermasalah. Maksud saya, dia menuduhnya melakukan penipuan lewat surat. Dia menuduhnya melakukan berbagai macam kejahatan. Masalahnya, sekali lagi, rupanya FBI sudah menyelidiki tuduhan-tuduhan ini dan tidak ada kelanjutannya. Dan belum ada tuntutan pidana apapun. Dan sekarang kita sudah sampai pada titik di mana tuntutan pidana tidak akan diajukan. Dan tuntutan perdata mungkin tidak bisa diajukan karena sudah melewati masa kedaluarsa. Jadi, Semua yang dia tuduhkan padanya bersifat mencemarkan nama baik. Ada beberapa kejahatan di situ yang dia tuduhkan padanya. masalahnya orang-orang yang mengajukan dakwaan, membentuk grand jury, dan mengajukan tuntutan pidana tidak melihatnya seperti itu. Itulah masalahnya. Tapi ya, tuduhan-tuduhan yang sensasional seperti itu, kalau sampai ke juri, kalau bisa sampai ke juri, bisa benar-benar jadi masalah besar bagi pihak pembela. Saya hanya berpikir, jalannya terlalu sulit untuk bisa sampai ke juri itu. Ada juga sebuah implikasi di sini. Dia mengklaim bahwa selama kesaksian di bawah sumpah pada tahun 2024, pengacara Curtis Jackson membahas pembunuhan seorang rapper di studio Busta Rhymes. Dan itu benar-benar di luar konteks. Itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Dia bilang dia tidak bekerja untuk Curtis Jackson pada saat itu. Jadi, hal ini diangkat untuk menakut-nakuti dia. Itu adalah klaimnya. Pembunuhan itu masih belum terpecahkan. Jadi dia mengatakan bahwa anggota krunya, kru G-Unit, tampaknya ada di sekitar saat pembunuhan itu terjadi. Maksudku, dia hampir menyiratkan bahwa orang-orangnya mengetahui sesuatu tentang pembunuhan ini. Dan dia mengatakan bahwa ada seorang detektif NYPD yang sudah pensiun yang pada dasarnya mengatakan bahwa rapper terkenal terlibat dalam pembunuhan ini atau mengetahui hal itu. Jadi itu juga merupakan klaim yang cukup berani. Tidak ada keraguan tentang itu. Kamu tahu, saat aku membaca bagian itu, aku harus membacanya 2 atau 3 kali. Karena sejujurnya, aku tidak mengerti kenapa pengacaranya menanyai dia dalam deposisi tentang topik itu. Itu tidak masuk akal bagiku. Tidak masuk akal. Jelas, pasti ada sesuatu lagi di balik itu. Tapi sekali lagi, ini terdengar seperti mereka hanya melemparkan sebanyak mungkin tuduhan dan melihat mana yang menempel kalau ada. Dan itu akan menjadi salah satu bagiannya. Sekali lagi, penyelidikan pembunuhan itu kurasa akan selalu tetap terbuka. Jadi mungkin ini semacam ancaman terselubung untuk mengatakan, "Hey, dengar, aku tahu lebih banyak daripada yang mungkin kamu ingin aku ketahui." Dengar, aku siap mendengarkan soal ini. Akan menarik untuk melihat apa yang terjadi ketika kita masuk ke ruang sidang. Ketika ada jawaban yang diajukan dan seorang hakim mengambil alih perkara ini. Dan kemudian berbagai permohonan mulai diajukan terkait daluarsa. Permohonan untuk menggugurkan perkara karena gugatannya tidak memadai. Saya butuh waktu 15 sampai 20 menit untuk memahami apa sebenarnya pelanggaran perdata yang mereka klaim. Jadi sekali lagi, tidak mengherankan jika Anda memikirkan siapa saja yang terlibat di sini. Kita telah melihat banyak gugatan selama mungkin 3 atau 4 tahun terakhir yang serupa, di mana para selebritas digugat karena satu atau lain alasan. Banyak dari gugatan tersebut tidak berjalan baik bagi pihak penggugat. Dan saya harus mengatakan bahwa itu adalah kasus pembunuhan Israel Ramirez yang belum terpecahkan pada tahun 2006. Dan itu terjadi saat syuting video Busta Rhymes di Brooklyn. Dan itu melibatkan sebuah insiden menurutnya yang berkaitan dengan afiliasi G-Unit, termasuk 50 Cent. Jadi itu adalah klaim yang cukup berani. Dan kamu benar, menurutku ini adalah gugatan setebal 67 halaman. Maksudku 67 halaman. Dan ada banyak hal di dalamnya.
Dan dia pada dasarnya mengatakan bahwa dia telah diintimidasi, dia telah dilecehkan. Dia mengalami kecemasan. Dia mengalami semua masalah ini. Tapi di sela-selanya ada banyak hal lain dan jumlahnya memang banyak sekali. Ya, ya ini terasa seperti kamu tahu, seperti majalah yang kamu temukan di toko kelontong. Dan itu juga bukan hal yang baik untuk sebuah gugatan perdata. Para hakim akan melihat gugatan-gugatan ini dan mereka akan berkata, baiklah, dengarkan. Setelah kita singkirkan semua kebencian dan semua. Kamu tahu detail-detail yang sensasional kalau boleh saya bilang begitu. Di mana inti permasalahannya? Di mana letak pokok perkara dalam kasus perdata ini? Bagaimana kamu bisa lolos meski pengajuan gugatan dilakukan selambat ini? Apa jawabanmu tentang bagaimana kasus ini masih berada dalam tenggat waktu yang ditetapkan undang-undang? Dan kemudian jika kamu berhasil lolos dari putusan tanpa sidang penuh, setelah semua itu, barulah menjadi menarik, barulah menjadi seru. Saat itulah kita semua akan menantikan persidangan dengan juri. Tantangannya adalah bagaimana bisa sampai ke tahap itu. Kalau aku adalah 50 Cent dan aku membaca semua ini dan FBI benar-benar sedang menyelidiki aku dan namaku muncul dalam penyelidikan kasus pembunuhan yang belum terpecahkan ini dan pihak federal sedang berbicara dengan orang-orang tentang hal-hal yang bahkan pengacaraku sendiri tidak tahu. Aku rasa aku agak khawatir. Ya, aku rasa dia sudah tahu. Dan kalau memang dia pernah khawatir, rasa itu pasti sudah muncul sejak dulu. Kau tahu siapapun, setidaknya dari kejauhan. Dan bagiku itu selalu dari kejauhan. Dia tidak terlihat seperti orang yang mudah khawatir. Dia menjalani kehidupan yang jelas membuatnya tetap bisa tidur nyenyak, meskipun ada banyak penyelidikan yang terjadi dalam kasus ini. Bisa jadi memang dia sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun. Setidaknya, jelas, pasti tidak menyenangkan baginya jika urusan pribadinya tersebar di publik, apalagi dari seseorang yang sangat dekat dengannya dan benar-benar mengawasi hampir semua hal dalam kehidupan profesionalnya. Itulah yang menarik dari gugatan ini. Beberapa gugatan lain yang pernah kita lihat tidak seperti itu. Itu adalah seseorang yang menjalin hubungan dengan orang lain. Ini adalah seseorang yang hanya sebentar mengenal selebriti di sini. Ini adalah seseorang yang kurang lebih menjadi orang kepercayaannya selama beberapa waktu. Saya hanya bertanya-tanya, apakah dia menunggu terlalu lama? Jika memang ada, jika ada kebenaran dalam tuduhannya, apakah dia menunggu terlalu lama untuk mengungkapkannya? Ya, dia bilang seharusnya dia mendapatkan pesangon dan tidak pernah mendapatkannya. Jadi itu salah satu klaim yang ada di sini. Dan aku juga berpikir sendiri, kenapa kamu tidak mengajukan sesuatu waktu itu dan bilang, aku berhak atas pesangon, berikan pesangon saya. Kalau menurutku, dalam banyak hal ini sudah terlambat dan terlalu minim. Dan itu membuatmu bertanya-tanya, kenapa pengajuan dilakukan sekarang? Apakah pengajuan sekarang ada hubungannya dengan upaya mereka menumpang pada gugatan lain yang diklaim oleh pihak pembela? Dan aku pikir akan ada lebih banyak klaim seperti itu ke depannya setelah mereka punya waktu untuk mencerna ini dan mulai memikirkan strategi pembelaan mereka. Ya, dan itu adalah klaim dari pengacaranya. Tapi mereka mengklaim bahwa dia sudah bertahun-tahun menghadapi ancaman. Maksudku, mereka pada dasarnya bilang mereka punya jejak dokumen dengan FBI, dan ini. Penyelidikan kantor sheriff. Tapi seperti yang kamu katakan, masih ada masa daluarsa. Tidak ada keraguan tentang itu menurutmu ya? Ya, Tidak ada keraguan tentang itu. Mereka harus menemukan tindakan yang dia lakukan atau yang dilakukan orang lain atas perintahnya dan membuktikan itu dalam jangka waktu 2 tahun. Itu bisa jadi hal terakhir. Itu bisa saja terjadi di akhir-akhir dan itu akan membuat masa daluarsa mulai berlaku. Tapi jika mereka tidak menemukannya, mereka tidak akan punya harapan dalam gugatan ini. Jadi ini salah satu kali pertama saya melihat respon langsung dari pihak pembela. Seperti, "Hei, dengar, kamu sudah melewati batas waktu undang-undang." Karena itu adalah salah satu hal pertama yang disebutkan oleh pengacaranya. Dan itu adalah hal pertama yang terlintas di pikiran saya saat saya membaca gugatan tersebut. Sekali lagi, dia harus bisa membuktikan bahwa ancaman-ancaman yang terjadi, saya rasa itu tahun 2024, yang masih dalam masa daluarsa, memang dilakukan olehnya. Dilakukan oleh seseorang yang dia perintahkan.
Dan saya tidak tahu apakah mereka punya bukti itu. Jika mereka punya, mereka tidak mencantumkannya dalam gugatan. Baik, kita akan terus memantau dan kita akan menunggu hasilnya seperti yang mereka katakan. Brian McMonagle, terima kasih banyak. Senang sekali bisa hadir. Terima kasih sudah mengundang saya. Dan kami akan terus memantau gugatan ini dan memberitahu Anda apa yang terjadi. Itu saja untuk episode Crime Fix kali ini. Saya, Angela Levy. Terima kasih banyak sudah bersama saya. Sampai jumpa di sini lain waktu.